Sahabat, tidak semua orang kuat mendengar rahasia ini. Primbon Jawa menyebut, weton pahing bukan weton biasa. Rezekinya ditahan, lalu dilepas sekaligus. Jika kamu lahir di weton pahing, tonton sampai akhir. Karena ini bisa menjelaskan mengapa hidupmu selama ini terasa berat. Tidak semua weton diciptakan setara, dan tidak semua orang diizinkan memahami rahasia ini. Dalam primbon Jawa kuno, yang hanya dibuka untuk kalangan tertentu, weton pahing disebut sebagai weton panas nanging landhep, adem nanging kuat. Artinya, pahing memiliki dua energi besar yang saling bertolak belakang, namun justru disitulah letak kekuatannya. Orang pahing tidak mudah dipatahkan, tidak gampang tumbang, dan tidak pernah benar-benar habis. Sejak lahir, orang dengan weton pahing sudah membawa garis takdir yang berbeda. Hidupnya jarang mulus di awal. Justru seringkali penuh tekanan, ujian, bahkan rasa tidak adil. Banyak pahing yang sejak kecil merasa hidupnya lebih berat dibanding orang lain. Rezeki terasa seret. Usaha sering hampir berhasil lalu gagal di detik terakhir. Dan doa seolah diuji berkali-kali. Namun Primbon menegaskan satu hal penting. Kesulitan itu bukan hukuman, melainkan penempaan. Leluhur Jawa percaya bahwa alam tidak sembarangan memberi ujian. Semakin besar takdir seseorang, semakin berat tempaan yang harus ia lewati. Dan pahing adalah weton yang disiapkan untuk memikul beban besar. Karena di balik beban itu tersimpan imbalan yang jauh lebih besar. Dalam kitab Primbon disebutkan, sing lair ing dina pahing, uripe ora cepet padhang. Nanging yen wis padhang, ora bakal peteng maneh. Artinya, orang yang lahir di weton pahing memang tidak cepat bersinar, tetapi sekali bersinar, cahayanya sulit dipadamkan. Inilah sebabnya banyak orang pahing di masa muda terlihat biasa saja. Bahkan sering diremehkan. Mereka dianggap lambat, kurang beruntung, atau tidak menonjol. Padahal, tanpa disadari, energi rezeki mereka sedang dikumpulkan oleh alam. Primbon menyebut proses ini sebagai ngempet wahyu rezeki. Rezeki pahing tidak langsung diturunkan, melainkan ditahan, dipadatkan, lalu dilepaskan sekaligus pada waktu yang tepat. Ketika waktunya tiba, perubahan hidup pahing sering terlihat drastis. Dari yang awalnya kekurangan, tiba-tiba mendapatkan peluang besar. Dari yang diremehkan, mendadak disegani. Dari yang hidup pas-pasan, naik kelas menjadi orang berada. Inilah mengapa banyak kisah orang pahing yang mendadak kaya, seolah jalannya dibukakan tanpa hambatan. Primbon bahkan menuliskan peringatan keras bagi orang lain. Ajang remehake sing duwe weton pahing, amarga yen wis wayahe, bakal ngungkuli sing taung remehake. Jangan pernah meremehkan orang pahing, karena ketika waktunya tiba, mereka akan melampaui orang-orang yang dulu merendahkannya. Bab ini adalah gerbang awal. Gerbang yang menjelaskan bahwa jika kamu lahir di weton pahing, hidupmu memang tidak dirancang untuk lurus dan mudah. Tapi justru karena itulah, takdirmu bukan takdir biasa. Ini adalah awal dari jalan panjang menuju rezeki besar, kekayaan, dan kehidupan berkelas sultan. Dalam Primbon Jawa, ada satu weton yang disebut memiliki daya tarik rezeki alami, tanpa harus memaksakan diri. Weton itu adalah pahing. Leluhur menyebutnya sebagai weton yang narik rezeki nganggo getaran batin, bukan sekadar kerja fisik. Orang pahing sering tidak menyadari bahwa dirinya membawa aura magnet. Aura ini tidak terlihat oleh mata biasa, namun sangat terasa oleh alam. Itulah sebabnya, dalam banyak kisah, pahing sering berada di tempat yang kebetulan tepat. Bertemu orang yang tiba-tiba membantu. Mendapat peluang yang tidak direncanakan. Primbon menuliskan, pahing iku duwe pance rejeki, yen mlaku manut nurani, rejeki bakal ngetutke. Artinya, pahing memiliki pusat rezeki dalam batinnya. Selama ia berjalan lurus mengikuti suara hati, rezeki akan mengikuti dari belakang. Aura pahing bukan aura pamer. Justru sebaliknya. Banyak pahing terlihat sederhana, bahkan pendiam.
Namun di balik ketenangan itu, terdapat getaran stabil yang membuat orang lain nyaman, percaya, dan tanpa sadar ingin membantu. Inilah yang membuat orang Pahing sering dipercaya memegang uang, proyek, atau tanggung jawab besar. Menariknya, orang Pahing sering tidak terlalu ngoyo mengejar uang. Mereka bekerja sewajarnya, melangkah perlahan, namun hasilnya sering melampaui ekspektasi. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki sing kepethuk, rezeki yang datang karena pertemuan takdir, bukan karena paksaan. Banyak orang Pahing mengalami kejadian aneh namun nyata. Tidak melamar pekerjaan, tapi ditawari posisi. Tidak berniat membuka usaha, tapi peluang datang sendiri. Tidak mengejar relasi, tapi didekati orang berpengaruh. Inilah kerja aura batin. Ketika batin Pahing selaras, alam membuka jalannya. Uang bukan sekadar alat tukar, melainkan energi yang merespons getaran pemiliknya. Namun Primbon juga mengingatkan, aura Pahing sangat sensitif. Ketika batin dipenuhi iri, dendam, atau niat buruk, aura ini melemah. Rezeki yang seharusnya mendekat bisa menjauh perlahan tanpa disadari. Karena itu, leluhur selalu menasihati orang Pahing untuk menjaga ucapan, niat, perasaan terhadap sesama. Primbon mencatat, yen atine resik, Pahing bakal dadi papan rejeki. Jika hatinya bersih, Pahing akan menjadi tempat berkumpulnya rezeki. Saat aura Pahing berada di puncaknya, efeknya sangat terasa. Orang-orang yang berurusan dengannya sering merasa nyaman, percaya, aman menitipkan urusan. Dari sinilah aliran uang muncul. Bukan karena Pahing meminta, melainkan karena alam dan manusia merasa yakin untuk menitipkan rezeki lewat dirinya. Bab ini menegaskan satu rahasia penting. Kekayaan Pahing bukan hanya hasil kerja keras, tapi hasil keselarasan batin. Selama aura ini dijaga, rezeki akan terus mengalir, bahkan saat Pahing tidak sedang mengejarnya. Dalam Primbon Jawa, tidak semua weton diberi garis hidup bertahap. Sebagian orang hidup datar dari awal hingga akhir. Namun weton Pahing berbeda. Leluhur mencatat bahwa Pahing memiliki alur takdir berlapis. Naik perlahan lalu melonjak tajam. Inilah yang disebut sebagai garis kekayaan bertingkat. Primbon menuliskan, uripe wong Pahing iku ora lurus, nanging munggahe endadak nalika wayahe wis teka. Artinya, hidup orang Pahing tidak berjalan lurus, tetapi kenaikannya akan sangat drastis saat waktunya tiba. Fase pertama, diuji sampai batin matang. Pada fase awal, hampir semua Pahing mengalami ujian berat. Rezeki terasa sempit. Uang datang cepat pergi. Usaha sering hampir berhasil, namun gagal di titik terakhir. Bahkan banyak Pahing merasa seolah-olah hidupnya selalu satu langkah di belakang orang lain. Primbon menjelaskan bahwa fase ini adalah penyaringan batin. Alam sedang menguji. Apakah Pahing tetap jujur saat kekurangan? Apakah ia tetap rendah hati saat diremehkan? Apakah ia bertahan tanpa menyalahkan siapapun? Di fase ini, banyak Pahing hampir menyerah. Namun justru disinilah energi kekayaan sedang dipadatkan. Seperti air yang ditahan bendungan, semakin lama tertahan, tekanannya semakin besar. Fase kedua, pintu rezeki dibuka. Fase kedua biasanya datang tanpa tanda besar, namun dampaknya luar biasa. Pahing mulai bertemu orang-orang penting. Kesempatan besar muncul tiba-tiba. Usaha yang dulu sulit, kini terasa lebih mudah. Primbon menyebut fase ini sebagai ketiban wahyu rejeki. Bukan kebetulan, melainkan hasil dari batin yang telah siap. Ciri fase ini, kepercayaan orang meningkat. Peluang datang beruntun. Rezeki terasa lebih stabil. Banyak Pahing mengira ini hanya keberuntungan. Padahal Primbon menegaskan, ini adalah titik balik takdir. Fase ketiga, mengalir seperti sungai emas. Inilah fase yang disebut leluhur sebagai jalur sultan. Rezeki tidak lagi tersendat. Uang datang dari berbagai arah.
Usaha berkembang tanpa harus memaksa. Primbon menulis. Nalika Pahing wis mlebu jalur emas, rejekine mili kaya kali. Artinya, saat Pahing masuk jalur emas, rezekinya mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Di fase ini, Pahing sering memiliki aset, memegang kendali usaha, hidup berkecukupan bahkan berlebih. Yang membuatnya berbeda, kekayaan Pahing tidak rapuh. Karena dibangun dari proses panjang, harta ini cenderung bertahan lama. Bab ini menegaskan satu kebenaran penting. Jika kamu Pahing dan hidupmu masih berat, itu berarti kamu masih berada di fase pertama. Jangan berhenti. Karena lonjakan besar hanya datang kepada mereka yang bertahan sampai fase terakhir. Dalam Primbon Jawa kuno, setelah membahas keistimewaan weton Pahing, leluhur selalu menuliskan peringatan besar. Karena weton ini memang diberi potensi kekayaan luar biasa, namun juga memiliki hukum batin yang sangat keras. Jika dilanggar, bukan hanya rezeki yang tersendat, tetapi seluruh aliran hidup bisa runtuh perlahan. Primbon menyebut, gedhene rejeki Pahing pada gedhene bebayayen lali paugeran. Artinya, sebesar apapun rezeki Pahing, bahayanya juga sama besar jika lupa aturan batin. Pantangan Pahing bukan sekadar larangan biasa. Ini adalah perjanjian tak tertulis antara manusia dan alam. Selama perjanjian ini dijaga, rezeki akan mengalir. Namun sekali dilanggar, alam tidak langsung menghukum, melainkan menarik perlahan semua penyangga hidup. Pantangan pertama, sombong atas rezeki. Kesalahan paling sering dilakukan orang Pahing adalah merasa dirinya hebat saat sudah sukses. Padahal Primbon menegaskan, rezeki Pahing bukan murni hasil kecerdasan, melainkan titipan alam. Saat Pahing mulai meremehkan orang lain, energi rezeki mulai bocor. Uang masih datang, tetapi tidak menetap. Usaha terlihat berjalan, namun perlahan rapuh. Pantangan kedua, serakah dan tidak tahu cukup. Pahing diberi rezeki besar bukan untuk ditimbun, melainkan untuk dialirkan. Ketika sifat serakah muncul, batin menjadi berat. Dalam Primbon disebut, rezeki takut mendekat pada batin yang terlalu menekan. Tanda pelanggaran ini, merasa selalu kurang, takut kehilangan berlebihan, sulit bersedekah. Pantangan ketiga, mengkhianati kepercayaan. Orang Pahing sering diberi kepercayaan besar. Jika kepercayaan ini dikhianati demi keuntungan sesaat, maka jalur emas akan tertutup seketika. Primbon menulis, yen Pahing ngapusi, rejekine ora mati, nanging lunga adoh. Artinya, rezeki tidak hilang, tetapi menjauh dan sulit kembali. Pantangan keempat, memutus selateu RHMI bagi Pahing, relasi bukan sekadar sosial, melainkan saluran energi rezeki. Memutus silaturahmi karena dendam atau uang sama saja menutup pintu rezeki dengan tangan sendiri. Pantangan kelima, melupakan asal rezeki. Saat Pahing lupa berdoa, lupa bersyukur, dan lupa asal rezeki, alam mulai menarik berkahnya. Bukan secara mendadak, tetapi pelan dan menyakitkan. Bab ini adalah peringatan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga. Karena rezeki besar hanya bisa dijaga oleh batin yang besar pula. Dalam Primbon Jawa, setelah seseorang memahami potensi dan pantangan weton Pahing, barulah ia diizinkan membuka kunci terakhir. Kunci ini bukan mantra, bukan jimat, melainkan ritme hidup yang selaras dengan hukum alam. Tanpa ritme ini, rezeki Pahing hanya datang dan pergi. Dengan ritme ini, rezeki menetap dan berkembang. Primbon menulis, Pahing sing ngerti lakune, rejekine ora mung teka, nanging manggon. Artinya, Pahing yang memahami jalannya, rezekinya bukan hanya datang, tetapi tinggal menetap. Kunci pertama, niat bersih sebelum mencari uang. Orang Pahing diwajibkan membersihkan niat sebelum mencari rezeki. Bukan berarti menolak untung besar, melainkan memastikan bahwa uang tidak dicari dengan cara merusak batin orang lain. Primbon menegaskan,
Niat adalah pintu pertama. Jika niat kotor, pintu tidak akan terbuka penuh. Pahing yang menata niat, lebih tenang, lebih fokus, lebih dipercaya. Dan kepercayaan inilah yang memanggil rezeki besar. Kunci kedua, sedekah diam-diam di hari Pahing. Ini adalah rahasia yang jarang dibicarakan. Leluhur menyarankan orang Pahing untuk melakukan sedekah tanpa diketahui siapapun, terutama saat hari pasaran Pahing. Sedekah ini bukan soal jumlah, tetapi keikhlasan. Dalam primbon disebut, sedekah sing didhelikake, dadi pancing rejeki gede. Sedekah yang disembunyikan menjadi umpan rezeki besar. Allah mencatat, lalu mengembalikan berkali lipat. Kunci ketiga, menghormati orang tua dan guru. Bagi Pahing, restu adalah bahan bakar rezeki. Tanpa restu, usaha terasa berat. Dengan restu, jalan terasa ringan. Primbon menyebut orang tua dan guru sebagai penjaga jalur emas. Ketika mereka dihormati, jalur ini terbuka lebar. Kunci keempat, konsistensi, bukan terburu-buru. Kesalahan Pahing adalah ingin cepat. Padahal ritme Pahing adalah pelan tapi pasti. Rezeki besar datang kepada Pahing yang sabar menjaga ritme, bukan yang memaksa. Primbon menulis, Pahing ora kanggo kesusu, nanging kanggo tekun. Kunci kelima, berani mengalirkan rezeki. Rezeki Pahing akan mandek jika ditahan terlalu kuat. Ketika Pahing berani mengalirkan, membantu, berbagi, menguatkan, rezeki justru kembali dalam bentuk yang lebih besar dan stabil. Bab ini adalah titik aktivasi. Saat semua kunci dijalankan, Pahing memasuki fase rezeki yang tidak lagi putus. Bukan sekadar kaya, tetapi mapan, tenang, dan berwibawa. Pada akhirnya, Primbon Jawa selalu menutup pembahasan weton Pahing dengan satu pesan penting. Tidak semua orang kuat menjalani jalan ini. Karena jalan Pahing bukan jalan cepat, bukan jalan instan, dan bukan jalan penuh tepuk tangan. Ini adalah jalan panjang yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang tahan diuji, tahan direndahkan, dan tahan menunggu waktu. Sejak awal kehidupan, Pahing memang seperti disembunyikan oleh takdir. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena belum saatnya ditampakkan. Leluhur percaya, jika potensi besar muncul terlalu cepat, manusia akan mudah rusak oleh kesombongan. Maka pada diri Pahing, Allah memilih menunda. Primbon menuliskan, sing suwe digodhog, rasane luwih mateng. Artinya, yang lama dimasak, rasanya justru lebih matang. Begitulah hidup Pahing. Ketika orang lain sudah menikmati hasil sejak muda, Pahing masih berjuang. Ketika orang lain terlihat melesat, Pahing masih berjalan perlahan. Namun justru karena itulah, saat waktunya tiba, lonjakan hidup Pahing sering membuat orang terdiam. Di fase akhir ini, Pahing bukan hanya kaya secara materi, tetapi kuat secara batin. Kekayaannya tidak membuatnya panik, tidak membuatnya gelisah, dan tidak membuatnya takut kehilangan. Karena Primbon menyebut, kekayaan Pahing yang sejati adalah kekayaan yang dilindungi watak. Banyak Pahing yang telah masuk fase ini mengalami hidup yang stabil. Usaha jarang jatuh total. Uang selalu ada di saat genting. Solusi datang bersamaan dengan masalah. Inilah tanda bahwa Pahing sudah menyatu dengan ritme alam. Rezeki tidak lagi dikejar, melainkan mengalir mengikuti langkahnya. Primbon bahkan menuliskan kalimat pamungkas yang jarang dibacakan. Yen Pahing wis tekan pucuke, ora gampang bali melarat. Artinya, ketika Pahing sudah mencapai puncaknya, sangat sulit baginya kembali miskin, kecuali ia sendiri yang merusak jalannya. Namun leluhur tetap mengingatkan satu hal terakhir. Di puncak jalan Sultan, ujian Pahing bukan lagi kekurangan, melainkan kelalaian. Saat hidup sudah nyaman, godaan terbesar adalah lupa diri. Maka selama Pahing tetap rendah hati, menjaga niat, dan mengalirkan rezeki dengan bijak, perlindungan takdir akan tetap menyelimuti hidupnya.
Bab ini bukan janji kosong. Ini adalah penegasan jalan hidup. Jika kamu lahir di weton pahing dan selama ini hidupmu terasa berat, jangan kecewa. Itu bukan tanda gagal, melainkan tanda bahwa takdirmu belum dibuka penuh. Terus jaga batin, jaga sikap, dan jaga kesabaran. Karena menurut Primbon, pahing yang bertahan sampai akhir akan menikmati hidup yang tidak hanya kaya, tetapi tenang, dihormati, dan berwibawa seperti sultan. Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti mengapa dari awal hidupmu tidak pernah dibuat mudah. Semoga rahasia weton pahing yang baru saja kamu dengarkan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membuka kesadaran tentang jalan hidup dan rezekimu sendiri. Jika kamu merasa video ini kena di hati, jika kamu lahir di weton pahing atau punya keluarga weton pahing, jangan lupa like sebagai tanda syukur, share agar rezeki ini ikut mengalir ke orang lain, dan subscribe supaya kamu tidak tertinggal rahasia Primbon berikutnya yang tidak dibacakan sembarangan. Karena tidak semua orang kuat menerima ilmu ini, dan tidak semua orang diizinkan mengetahui jalan takdirnya. Salam leluhur Jawa. Salam rezeki mengalir. Dan semoga semesta selalu berpihak padamu.